Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di matematika peminatan di kelas 12. Bahasanya masih sama tentang turunan. Kali ini bahas tentang turunan fungsi trigonometri. Masih tentang trigonometri. Kali ini akan dibahas adalah aturan yang terakhir, yaitu tentang aturan rantai. Aturan rantai yaitu aturan untuk mencari dari turunan fungsi komposisi. Ingat, suatu fungsi komposisi f bundaran g x itu bisa kita tulis menjadi f dalam kurung g x. Itu ya. Nah, ini turunannya bagaimana? Ya, perhatikan. Misalkan y sama dengan fu, maksudnya fungsi dalam variabel u. Sementara u itu sendiri adalah gx. Artinya u adalah suatu fungsi dari dalam variabel x. Jika g-nya memiliki turunan di x dan f-nya memiliki turunan di u yang u-nya sama dengan gx, maka turunan fungsi komposisi. Dan fungsi komposisi bisa kita tulis f bundaran gx yang sama dengan f dalam kurung g dalam kurung x ini ya, f dalam kurung gx. Turunan di x-nya adalah, bisa kita tulis kalau fungsinya itu f bundaran gx, maka turunannya bisa kita tambah dengan aksen. F bundaran g aksen sama dengan f aksen dalam kurung gx sama dengan g aksen x. Maksudnya f-nya kita turunkan, kita kalikan dengan turunan dari gx-nya. Tadi kan gx sama dengan u. Kalau kita misalkan gx dengan u, maka g aksen x sama dengan u aksen. Sehingga bentuk ini sederhananya bisa kita tulis, nah ini kita misalkan dengan y aksen. Jika y sama dengan f u dan u sama dengan gx, maka y aksennya sama dengan, atau turunan dari y sama dengan f aksen u kalikan dengan u aksen. Maksudnya, selain f-nya yang diturunkan, kita kalikan lagi dengan u aksen atau turunan dari u. Atau dalam notasi Leibniz, ini bisa kita tulis dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Atau dalam kata-kata, turunan dari fungsi komposisi, yaitu turunan dari fungsi yang sebelah luar, dikalikan dengan fungsi yang sebelah dalam. Fungsi sebelah luar itu yang mana toh? Yang f aksen. Yang sebelah dalam yang u aksen. Maksudnya nanti nilai y aksen atau turunan dari y-nya adalah turunan dari fungsi f dikalikan dengan turunan dari fungsi u. Mana yang f dan mana yang u, kita perhatikan contoh pada fungsi aljabar yang biasa. Perhatikan, fungsinya adalah y sama dengan 2x plus 5 pangkat 20. Kita misalkan 2x plus 5-nya itu dengan u. Jadi, dapat kita misalkan f-nya adalah u pangkat 20 dengan u-nya sama dengan 2x plus 5. Kalau f sama dengan u pangkat 20, maka bisa kita tulis f itu dengan 2 f aksen ya, maksudnya turunan dari f yaitu kalau variabelnya kita anggap u, 20 kali u pangkat 19 seperti biasa kita menurunkan. Kalau u-nya 2x plus 5, maka u aksen sama dengan 2. Sehingga y ini bisa kita tulis, nah ini kalau di dalam ini adalah u, yaitu u pangkat 20. Jadi y aksennya sama dengan, ingat f aksen u yaitu turunan dari f yaitu 20, kita turunkan biasa saja, 20 kali u pangkat 20 kali u pangkat 19. Selain diturunkan yang u-nya, ini juga kita kalikan dengan u aksen.
karena U-nya adalah variabel dalam X. Jadi turunan dari Y sama dengan U-nya kita ganti dengan 2X plus 5, itu 20 kali 2X plus 5, pangkatkan 19 kali U aksennya 2. Ya, tahu yang bisa kita sederhanakan menjadi 40 kali 2X plus 5 pangkat 19. Lalu bagaimanakah penerapannya dalam turunan fungsi trigonometri? Dalam turunan fungsi trigonometri nanti ada dua macam turunan aturan rantai ya. Ada yang bentuk sin X, sin pangkat NX, cos pangkat NX, dan sebagainya. Dan sebagainya itu maksudnya tan pangkat NX, secant pangkat NX, cosecant pangkat NX, dan selanjutnya ya. Yang pangkat-pangkat itu. Nah, berarti kan nanti yang akan kita rubah yaitu nilai sinnya yang kita misalkan. Ingat, sin pangkat NX itu artinya adalah sin X pangkat N. Sementara cos pangkat NX artinya cos X pangkat N. Jadi, apabila ada pertanyaan yang nomor 1 yaitu Y sama dengan sin pangkat 10X, ini sebenarnya bisa kita tulis menjadi sin X pangkat 10. Sehingga jika kita misalkan sin X-nya ini dengan U, Y-nya bisa kita tulis menjadi U pangkat 10. Nah, U pangkat 10, jika ada suatu fungsi U pangkat 10, maka turunannya adalah 10 kali U pangkat 9. Kalau U-nya tadi kan sin X, maka U aksen sama dengan cos X. Jadi, turunan dari Y-nya, ingat turunan dari Y, kita turunkan saja U pangkat 10 seperti fungsi aljabar seperti biasa, yaitu 10 kali U pangkat 9, pangkat turun. 10-nya turun di depannya U, yaitu 10. Pangkatnya dikurangi 1, yaitu 10 kurangi 1 sama dengan 9. Tapi jangan lupa nanti yang akhirnya harus kita kalikan dengan turunan dari U. Hanya ditambah turunan dari U ini saja ya, atau U aksen. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, karena tadi kita misalkan dalam U, maka kita kembalikan lagi. Jadi Y aksen sama dengan 10. U-nya adalah sin X. Sin pangkat 9X kali dengan U aksen. U aksennya cos X. Bentuk seperti ini bisa juga kita tulis menjadi 10 kali cos X kali sin pangkat 9X. Ini sama saja, sama ya. Bisa yang atas, bisa yang bawah, ini sebenarnya sama saja. Nah, sekarang kita bahas yang cos. Cos kuadrat X, kemarin dapat berapa? Apakah nanti hasilnya akan sama kalau dengan aturan rantai ini? Ya, perhatikan cos pangkat 2X. Ini bisa artinya sebenarnya adalah cos X pangkat 2. Misalkan kita saja cosnya dengan U. Cos itu kita misalkan dengan U, maka nanti Y-nya bisa kita tulis menjadi U pangkat 2. Nah, itu kita misalkan saja ya. F-nya adalah U pangkat 2. Maka F aksennya adalah 2U. Kalau U-nya sama dengan cos X,
maka U aksennya sama dengan negatif sin X. Nah, kita tulis bawahnya saja ya. Kalau U-nya itu sama dengan cos X, maka U aksen sama dengan negatif sin X. Tinggal kita masukkan saja ke sini. Kita turunkan dulu Y aksen sama dengan U pangkat 2 tadi sama dengan 2U. Jangan lupa dikalikan dengan turunan dari U. Sehingga Y aksen sama dengan 2 kali U. U-nya apa? U-nya adalah cos X. Dikalikan dengan turunan dari U. Turunan dari cos X yaitu negatif sin X. Sehingga Y aksen bisa kita tulis, kalau mau kita letakkan di depannya yang sinnya, bisa kita balik 2 kali sin X kali cos X. Ada tanda negatifnya ya. 2 sin X cos X itu kan kalau kita pakai identitas trigonometri yaitu sin 2X ya. Apakah sama dengan pekerjaan kemarin? Sama ya dengan yang kemarin. Jadi, cara ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan dengan mudah bentuk-bentuk yang fungsi trigonometri yang ada pangkatnya. Apakah mungkin kita kerjakan sin pangkat 10x dengan cara sin x kali sin x kali sin x kali sin x, itu kan akan kesulitan. Maka dengan aturan rantai ini akan mempermudahnya. Bentuk yang kedua, turunan rantai ini berbentuk sin U, cos U, atau dan sebagainya. Maksudnya sebagainya itu ada tan U, di mana U-nya adalah fungsi dalam X. Perhatikan yang pertama ini. Y sama dengan sin 2X. Ini kan ada 2X. Tapi tidak ada pangkatnya ini ya. Sin 2X. Gimana cara mengerjakannya? Kita misalkan saja 2X-nya dengan U. Jadi, Y-nya bisa kita tulis menjadi sin U. Dengan pemisalan, F-nya itu adalah sin U. Jadi, F aksen sama dengan cos U. Turunan dari sin kan cos. Kalau U-nya ada 2X, maka U aksen sama dengan 2. Maka tinggal kita masukkan. Jadi, Y sama dengan sin U, sehingga Y aksen itu sama dengan turunan dari sin, yaitu cos U. Ingat, setelah kita turunkan, kita kalikan dengan turunan dari U itu sendiri, yaitu U aksen. Sehingga nilai Y aksennya atau turunan dari Y sama dengan cos U. U-nya kita ganti dengan 2X, kita kembalikan ya. Kalikan dengan U. U-nya atau U aksen, maksudnya U aksen. Aksennya adalah 2. Nah, jadi Y aksen sama dengan 2 kali cos 2X. Sama ya dengan yang kemarin kita kerjakan. Sekarang yang bentuk yang soal yang nomor 2. Y sama dengan cos 3X plus 5. Perhatikan ini 3X plus 5 itu kita misalkan saja dengan U. Jadi Y-nya bisa kita tulis dengan cos U. Jadi aksennya bisa kita tulis dengan turunan dari cos, yaitu negatif sin U. Jangan lupa akhirnya harus kita kalikan dengan U aksen. Setelah kita turunkan fungsi yang di dalamnya, yang di luar, kita turunkan dengan fungsi yang turunan dari fungsi yang di dalam. Dan turunan dari fungsi yang luar, ini fungsi yang dalam. Setelah kita turunkan, kita ganti
lagi dengan yang kita misalkan tadi. Kita tadi kan misalkan U-nya dengan 3x plus 5. Kita kembalikan lagi 3x plus 5. Kita kalikan dengan U aksen. U aksennya itu kan turunan dari 3x plus 5. Jadi turunan dari 3x plus 5 yaitu 3. Sehingga Y-nya bisa kita tulis min 3 kali sin 3x plus 5. Nah, sekarang yang bentuknya agak unik seperti ini. Sama caranya, ini kita misalkan dengan U. Maka U aksennya sama dengan X pangkat 3, turunannya 3x kuadrat. 3x kuadrat turunannya 6x. 5x turunannya adalah 5. Ingat, pangkat turun kurang 1. 6 turunannya 0. Di bentuk ini, apabila kita misalkan menjadi sin U, tetap turunan dari sin, yaitu kalau kita turunkan cos. Jangan lupa, terus kita kalikan dengan U aksen. Jadi nilai Y aksen sama dengan cos U. U-nya kita kembalikan lagi, yaitu x kuadrat plus 3x kuadrat, x pangkat 3 ya. X pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikalikan dengan 5, ditambah 5x ditambah 6. Jangan lupa turunannya kita masukkan. Kita kalikan dengan 3x kuadrat plus 6x plus 5. Kita tulis di aja apa ya. Lalu nilai Y aksennya agar lebih enak ini kita letakkan di depan. Jadi 3x kuadrat plus 6x plus 5 kali dengan cos x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Seperti itu ya. Jadi secara umum nanti tinggal kita turunkan saja fungsi yang di dalamnya, kita turunkan fungsi yang di luar, kita kalikan dengan fungsi yang di dalamnya. Contoh lain, kalau sudah bayar cukup seperti ini, sin 5x lah mungkin contohnya, atau 15x. Nah, nanti yang tinggal kita cari turunan dari sin, ya aksennya, maka turunan dari sin yaitu adalah cos 15x. Kita turunkan sinnya, lalu kita turunkan lagi atau kita kalikan dengan turunan dari sudutnya. 15x turunannya 15, jadi ya aksen sama dengan 15 kali cos 15x. Ya. Kalau ada soal lagi seperti ini, Y sama dengan cos 60x. Cos 60x, maka Y aksen sama dengan turunan dari cos yaitu negatif sin 60x. Lalu kita turunkan sudutnya, 60x turunannya yaitu 60. Jadi Y aksen sama dengan negatif 60 kali sin 60x. Begitu juga kalau kuadrat kan sama saja ya. Kalau kuadrat contohnya lagi seperti ini. Y sama dengan sin pangkat kuadrat sin x kuadrat plus 6x ya. Contohnya seperti itu ya. Nanti turunannya juga sama, Y aksen. Pertama kita turunkan dari sinnya. Dengan sin yaitu cos. Sudutnya tetap x kuadrat plus 6x. Baru kita kalikan dengan turunan dari sudutnya. X kuadrat turunannya, ingat pangkat turun kurang 1, yaitu 2x. 6x turunannya 6. Sebenarnya ini sudah selesai. Untuk menulis dalam bentuk yang lebih sederhana, ini bisa kita letakkan di depan. Sebenarnya sama saja ya, hanya saja di pilihan ganda biasanya bentuknya seperti ini. Ini yang di depannya. Dengan cos x kuadrat plus 6x. Mudah, cuma seperti itu saja. Jadi
Kesimpulannya, sin-nya kita turunkan, kita kalikan dengan turunan dari sudutnya. Itu ya, mudah kan? Ya, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.